Uji publik rancangan peraturan daerah tentang perubahan. Probolinggo CB News Indonesia. Gelar uji publik Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo di ruang rapat utama Gedung Kantor Dewan, tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah, Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022. Acara tersebut dihadiri oleh masyarakat, bagian pemerintahan kota, serta OPD terkait dan RT/RW sekota. Ketua Komisi 3 Agus Rianto menyampaikan, dengan adanya perubahan lebih dari 50% maka akan ada perda baru, dengan harapan penanganan sampah betul-betul komprehensif, lebih baik dan terkoordinasi, jelas Haji Agus. Menyusun program legislasi terkait fungsi anggaran, terkait fungsi pengawasan, merupakan tugas tetangga. Menurut Heri Poniman Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo Fraksi Gerindra, dengan perda yang baru kami harap Kota Probolinggo akan lebih menjadi kota bestari, bersih sehat asri dan menghidupkan kembali menjadi kota 1000 taman. Hal tersebut bisa tercapai atas dasar kesadaran dan peran serta masyarakat bersama pemerintah dalam hal sampah. Jangan asal buang sampah sembarangan, jelas Heri Poniman. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pak, baik. Ya, Pak bisa disampaikan sedikit materi kegiatan hari ini? Jadi kegiatan pada hari ini kita bicara soal diseminasi publik untuk rancangan peraturan daerah di Kota Probolinggo tentang pengelolaan sampah. Ini memang rancangan peraturan daerah yang sifatnya sangat vital di dalam tata kelola lingkungan di Indonesia. Jadi memang arah dari rancangan peraturan daerah ini untuk memitigasi masalah pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. Intinya seperti itu. Gitu ya. Tadi para audiens atau peserta tadi begitu banyak sekali kendala atau persoalan yang sempat dipertanyakan tadi itu. Betul. Nah, kira-kira nanti ke depan diatasi bagaimana coba? Nah, tadi sudah kami diskusikan dengan beberapa audiens di ruangan ini. Memang masalah dari pengelolaan sampah itu adalah pertama masalah kesadaran masyarakat, yang kedua masalah infrastruktur, dan yang terakhir adalah masalah pembiayaan di pemerintah daerah. Jadi memang itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan, dan untuk ketiga-tiganya itu memang sudah kami coba akomodasi dalam rancangan peraturan daerah. Tapi memang permasalahannya adalah ketika nanti perancangan peraturan daerah ini disahkan, apakah pemerintah daerah punya kemampuan untuk melaksanakan peraturan daerah ini nanti. Jadi itu memang satu hal yang berada di luar dari produk hukumnya sendiri, tapi masih berkaitan, dan masyarakat sebagai warga yang punya hak terhadap lingkungan yang bersih memang harus punya kemampuan untuk mengawal pemerintah daerah dalam melaksanakan peraturan daerah. Baik, sedikit saja. Target dalam kegiatan ini nanti kira-kira seperti apa nanti? Kalau target untuk kegiatan pada sore hari ini memang kita menampung masukan dari masyarakat. Jadi masukan dari masyarakat itu berhubungan dengan penyempurnaan rancangan peraturan daerah ini. Ketika nanti kami bawa pulang, kita sempurnakan rancangan peraturan daerah itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, keluhan-keluhannya seperti apa. Kami coba akomodasi dalam bentuk bahasa hukum. Nanti dari bahasa hukum itu kita sempurnakan, kita bawa ke provinsi untuk diharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan di atas. Jadi harapan kami memang, kami sebagai tenaga pendamping di Dewan, harapannya peraturan daerah ini segera bisa dibahas oleh teman-teman di pemerintah daerah untuk nanti bisa disahkan, harapannya di tahun depan. Baik, terima kasih. Terakhir dengan Pak siapa, Pak? Syahriza. Bisa sebut nama lengkap? Syahriza Alkhoir Anggoro. Saya dari Brawijaya. Nah, sekarang selaku apa di sini tadi? Tenaga pendamping. Tenaga pendamping. Terima kasih, Pak. Kegiatan tadi itu Komisi 3 uji publik mengenai raperda sampah. Komisi 3 itu memang ada perda yang lama di pemerintah kota ini mengenai sampah itu, karena
sudah berumur 13 tahun, berarti kan itu minta di up to date, diupdate lagi. Awalnya kita mau merevisi perda tersebut, ternyata perubahannya itu lebih dari 30%. Akhirnya perda yang lama itu nanti dicabut, diganti perda yang baru. Begitu ya. Mungkin ada salah satu yang lebih menonjol sehingga mengakibatkan Komisi 3 terdesak untuk membuat raperda baru. Kalau raperda yang baru ini lebih menonjol kepada sanksi dari pembuang sampah yang penertiban ini kayaknya. Penertiban. Targetnya ke sana ya. Iya. Ada sanksi-sanksi ya. Sanksinya berupa apa aja kira-kira tuh? Tadi sudah dijelaskan bahwa sanksi itu nanti pertama itu peringatan, kedua baru sanksi administrasi, ketiga bisa pidana. Denda dan pidana ya. Denda dan pidana. Baik Pak Dewan. Tadi peserta yang hadir atau audiens yang diundang itu dari kalangan mana saja tadi? Karena ini mengenai sampah, tadi yang diundang itu RT RW. Di tiap dapil-dapil kita, di dapilnya anggota Komisi 3 khususnya. Oh gitu ya. Kira-kira dari raperda yang diusulkan atau dirancang sekarang ini, targetnya kira-kira berapa lama nanti bisa selesai? Ini raperda ini sudah selesai, tinggal kita nanti diajukan ke Kemenkumham. Setelah itu, setelah turun dari Kemenkumham baru diadakan pansus mengenai raperda ini untuk dijadikan perda. Dan perda ini juga usulan inisiatif dari Komisi 3 sendiri. Gitu ya. Jadi perda ini masuk di inisiatif Dewan. Inisiatif ya. Harapannya sedikit saja. Saya berharap Kota Probolinggo yang dulunya terkenal dengan kata bestari, bersih, sehat, lewat perda yang baru nih nanti bakalnya ya. tentunya kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ketua Komisi apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya. Pak, sore tadi hari ini kegiatannya apa tadi Pak agendanya? Uji publik berkait dengan perubahan Raperda 5 nomor 10 tentang sampah. Di mana kontennya karena ada perubahan lebih dari 50% sehingga kita akan buat perda baru tentang sampah nantinya. Akan buat perda baru ya Tentang sampah ya. Nah, Pak, dari rancangan ini targetnya kira-kira bagaimana nih targetnya? Yang jelas penanganan sampah menjadi lebih baik. Lebih terkoordinasi, lebih paripurna demi kemaslahatan dan kesehatan warga. Begitu Pak ya. Oke. Tadi kira-kira peserta audiensnya itu yang dihadirkan dari mana saja coba? Kalangan masyarakat umum, dari OPD terkait seperti hukum, DLH, bagian pemerintahan, RT RW yang paling banyak. Karena RT RW inilah nantinya yang coba akan bagaimana mengkondisikan sampah di lingkungan RT RW-nya masing-masing. Sekota Probolinggo ya? Iya, tentunya. Baik, terakhir. Selaku Komisi 3, kira-kira harapannya seperti apa ke depan ini Pak? Yang jelas kami sangat berharap bahwa raperda ini sangat betul-betul komprehensif, bisa menangani dan bisa menjangkau semua permasalahan di Kota Probolinggo seperti TPA, seperti TPS yang dekat dengan warga, perumahan warga ini juga betul-betul bisa ditangani dengan sebaik-baiknya oleh dinas terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup. Oke, baik, terima kasih Pak.